zuhur di tengah terik matahari, dan sholat asar ketika matahari masih bersih, ya. Maksudnya cahayanya masih terang putih. Dan sholat maghrib ketika matahari sudah tenggelam. Dan sholat isya terkadang di awal dan terkadang di akhir. Ketika Nabi melihat mereka sudah terkumpul, beliau menyegerakan sholat isya di awal waktu. Namun ketika mereka itu abta'u, ya, akhar, ketika mereka terlambat, maka Nabi SAW mengakhirkan. Dan dia juga biasa sholat subuh, ya, dalam keadaan masih golas, ya, gelap. Ini sudah berlalu pembahasannya, beberapa perkara di mana kemudian sudah dijelaskan pula ada dua riwayat yang kita nukil. Yang pertama hadis Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda waktu zuhur ketika matahari tergelincir atau zawal, ya. Sampai pada akhir daripada hadis yang pertama ditambahkan ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, beliau tidak mengeluarkannya karena tidak memenuhi syarat dari penulis kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam ini penulisnya dia hanya mengumpulkan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, ya, saja, ya. Sampai pada hadis yang kedua yang dinukil, ya. Ini hadis dari Jabir pula bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana Jibril alaihissalam itu mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan juga subuh di awal waktu. Adapun maghrib itu tidak disebutkan akhirnya, hanya satu lafaz saja. Kemudian di hari kedua beliau Jibril alaihissalam mendatangi Nabi, untuk sholat di waktu zuhur akhir, asar akhir, kemudian maghrib, isya akhir, dan subuh akhir. Baru setelah itu disebutkan bahwa waktu di antara sholat hari kemarin dengan sholat hari yang saat itu, itulah waktu sholat, ya, itulah waktu sholat. Itu sudah kita singgung masalah ini, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan, sudah sampai pada pembahasan itu. Berikut rincian-rinciannya, ya. Kemudian pembahasan selanjutnya hadis Abdillah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, itu muqaddamun min hadis Jabir ibni Abdillah. Jadi hadis yang
apa pertama yang ditambahkan yang riwayat Muslim, ya. Kemudian dibandingkan dengan hadis yang kedua, hadis Jibril datang di dua waktu, 2 hari gitu. Itu hadis dari Abdullah ibni Amr ibn al-As lebih didahulukan. Kenapa? Karena hadis Jabir bin Abdillah atau hadis dari Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma itu sifatnya qaulnya Nabi, sabda Nabi, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, waktu dhuhri idza zalati syamsu wa kana dhillur rajul katulihi malam yahdur waktul asar, sampai akhir daripada hadis. Kita nggak ngulang ini sampai akhir hadis. Itu sabda Nabi. Sehingga apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasallam itu lebih didahulukan dibandingkan fi'lun Nabi. Ya. Sementara hadis yang kedua, yaitu hadis Jabir tatkala Jibril ngimami itu dia adalah dari ucapan Jabir. Jadi Jabir meriwayatkan, menceritakan Jibril datang mengimam istilahnya sholat bersama Nabi, di mana Jibril maju, Nabi di belakangnya, manusia kemudian di belakangnya lagi. Ya. Itu di atas sigohnya Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Dan hadis Jabir ini beda dengan hadis Jabir yang kita bahas di hadis nomor 46. Ya, ini beda ya. Karena kalau hadis yang di dalam kitab Umdatul Ahkam ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Sementara kalau hadis ini tidak memenuhi sebagaimana maksud daripada atau syarat dari musannif kitab ini. Ya. Ini hadis agak panjang yang hadis Jabir bin Abdillah yang kedua. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa hadis yang kedua ini kan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis yang kedua ini hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya hasan sahih. Jadi tidak mungkin dikeluarkan di dalam kitab Umdatul Ahkam. Ya. Jadi ini penerapan dalil ya. Aqwal Nabi lebih didahulukan dengan fi'il Nabi. Aqwal Nabi lebih didahulukan dibandingkan aqwal sahabat, ucapan sahabat. Walaupun itu yang sahabat pada waktu berbicara itu menceritakan apa yang terjadi pada Nabi. Ya, tapi tetap lebih didahulukan apa yang disabdakan Nabi alaihi salatu wassalam. Dalilnya adalah Al-Qur'an, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Dan dia tidaklah mengatakan itu munculnya dari keinginannya dia. Dia tidak mengucapkan dari hawanya, keinginannya. Ya. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Makanya qaul Nabi, ucapan Nabi lebih didahulukan dibandingkan fi'lin Nabi. Ya, fi'il Nabi, perbuatan Nabi. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pada hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abdullah ibni Amr bin As, itu Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan waktu duhur, ya, menjelaskan waktu duhur hina zalati syamsu, ketika matahari itu tergelincir min wasatiha, dari tengahnya, ya. Sementara pada hadis lain ya, pada hadis lain ada hadis yang dihasankan oleh Syalbani dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, di mana dalam hadis itu, ya, menerangkan tentang Jibril. Ibnu Abbas menerangkan tentang Jibril yang karena ya umum, ya, yang dia mengimami. Ini tambahan, jadi dari riwayat tadi mana ada dua kan, tambahan riwayat. Ini tambahan lagi. Maka padanya ada tambahan lafaz hina zalati syamsu wa kanat, ya, wa kanat qadra syiraqi. Ada tambahan itu ketika matahari tergelincir dan ukurannya tergelincir itu seukuran terumpah, ya, seukuran terumpah. Jadi tergelincirnya itu bayangannya seukuran terumpah, ya. Sirok itu kadang dimanakan sebagai tali sandal, tapi maknanya sandalnya gitu, ya. Atau dalam bahasa lain satu jengkal itu segini, namanya sakilan bahasa Jawa. Dan memang sangat menakjubkan, ya, satu jengkal kita ini dengan panjangnya kaki, telapak kaki itu, kalau tidak percaya dipraktekkan, kayak mirip nanti, ya, kayak mirip. Tapi kalau ini ruas ini siku ini biasanya 2 kali, nah bener kan? Ini 2 kali. Nanti lutut juga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu masya Allah, ya, fi ahsani taqwim, ya. Makanya dulu sahabat itu tatkala menjelaskan cara sujud Nabi, ya, atau jarak sujud Nabi antara jidar tempat berdiri beliau dengan jidar itu 3 dhira'. Kemudian antara jidar, antara tembok dengan maudhi sujudihi mama rusatin, antara beliau meletakkan kepala di waktu sujud dengan tembok itu bisa dilalui anak kambing, seukuran anak kambing, ya seukuran segini, ini sejengkal. Anak kambing nggak mungkin kambing gede ini 40 cm lebarnya, enggak, ya. Kecil-kecil segini, ya. Terus ukuran sujudnya Nabi gitu, segitu. Itu sampai diterangkan oleh sahabat. Jadi kan sahabat ngitung betul gitu, teliti betul gitu, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ya. Jadi seukuran itu zalahnya. Namun qad yakunu dilluhu, ya. Namun terkadang bayangan itu, panjangnya bayangan awal tergelincir, ya. Tatkala awal tergelincir, ya. Ini kadang ada tambahan sebagaimana dimaklumi, ya, sebagaimana dimaklumi adanya faik, gitu. Karena itu tergantung dengan posisi matahari. Tapi kalau dalam hadis ini, ya, dimaklumi, ya, ukurannya ukuran sejengkal itu. Bahkan Syekhul Islam itu menjelaskan, ya,
biqadri harbah, seukuran tombak. Nah, itu tentu daerah lain itu ya. Daerah lain, tidak mungkin daerah ya, seukuran tombak. Maksudnya seukuran tombak itu ya mungkin bisa mata tombaknya juga bisa mungkin ya. Atau tombak yang pendek itu ada. Wallahu alam. Ya. Itu masih memungkinkan, tapi yang dimaksud kemungkinannya adalah mata tombak. Ya. Wallahu taala alam. Ya. Karena perkara ini bihasbi ya, bihasbil makan sesuai dengan atau apa sesuai dengan tempat yang matahari itu terlewat di situ atau terlihat di situ, karena matahari itu kan kadang di selatan Khat al-Istiwa, kadang di atas al-Istiwa, Khat al-Istiwa, kadang di utara al-Istiwa, dan konsekuensinya masing-masing hampir tidak didapati dikala tepat di tengah tanpa ada bayangan, itu hampir tidak didapati, hampir tidak didapati. Makanya kalau pas didapati pas tepat di tengah, tapi di Saudi tepat di atas Ka'bah, itu biasanya untuk apa? Untuk ngecek kiblat daerah lain. Kadang seperti itu. Karena pas tepat itu kan bayangan-bayangan daerah lain kan nanti mesti pusatnya ke Mekah. Ya, ke Mekah. Wallahu ta'ala. Tapi kita tidak mempelajari ilmu seperti itu. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada hadis tadi. Kemudian akhir dari duhur itu ketika bayangan seseorang itu semisal daripada tingginya dia. Tentunya ini ya, ditambahkan padanya dengan apa? Dilu syai' fi awali zawalihi, kan gitu. Jadi begitu. Jadi akhir waktu duhur tatkala tinggi panjang bayangan itu sama dengan tinggi dari sesuatu yang punya bayangan tadi, ya, dan ditambah dengan tadi yang pertama tadi, ya, pertama tadi, yaitu zawal tadi, karena panjangnya itulah yang dikatakan sebagai faid, ya, faid, paham ya, seperti itu, panjang bayangan faid namanya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pelan-pelan saja. Pembahasan selanjutnya awal dari waktu sholat. Awal dari waktu sholat atau bukan awal, asal waktu sholat ya, antara salah satu dari waktu-waktu tersebut dibandingkan atau kepada yang lainnya, itu sifatnya secara asal loh, secara asal ya waktu duhur ya, yaitu akhirnya ya nanti begitu masuk asar nanti ya maghrib kayak gitu ya, kecuali waktu antara subuh dengan duhur, kecuali antara subuh dengan duhur. Jadi secara asal laisa fihi faslun, tidak ada pemisah, tidak ada pemisah secara asal loh, secara asal ya, kecuali sholat as-subhi wa duhri,
Karena sholat subuh itu min tulu'il syams, ya, akhirnya kan tulu'il syams, ya. Jadi mulainya dari tulu'il fajr, min tulu'il fajri, dari munculnya fajar sampai ila tulu'i syams, sampai terbit matahari. Terbit matahari itu mulai terbit, bukan bundarannya penuh, bukan, mulai terbit. Mana itu? Ya. Sampai berarti jedanya antara apa? Faselnya antara sejak matahari terbit sampai zawal matahari. Ya. Nah, dan penjelasan dari tadi ada intinya kan sebenarnya penjelasan hadis yang nomor 46, kemudian tambahan riwayat dari Jabir bin Abdillah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian tambahan hadis tentang Jibril mendatangi Nabi 2 hari yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, ya, itu sebenarnya sholat di awal, sholat di akhir itu tidak dikatakan seorang yang, kalau seorang sholat di akhir tidak dikatakan sebagai seorang yang mufarrid, yang mengentengkannya. Ya, makanya di dalam riwayat Muslim, ya, Nabi memberikan penjelasan innama at-tafritu ala man lam yusalli sholat hatta ya'tiya waktul ukhra. Ya. Ini dari Abi Qatadah, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi sungguhnya, ya, penyepelean itu berlaku untuk orang yang belum sholat sampai datang waktu sholat lain. Sampai datang waktu sholat lain. Ya. Memang benar mubadaroh, bersegera, musaroah, musabakoh itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Tetapi ya, pada konteks-konteks tertentu, ya, keadaan-keadaan tertentu kadang ada hajat sehingga sholatnya nggak bisa di awal waktu. Makanya kalau ada dalam suatu rapat, ya, suatu rapat atau suatu pertemuan, kemudian langsung begitu duhur langsung ditutup, ya, sholat jamaah, balik lagi mungkin peserta rapatnya bubar atau malah nang warung padang, ya, itu diselesaikan sampai selesai, tidak apa-apa. Imam Ahmad bin Hambal pernah beliau melakukan seperti itu. Kelasnya Imam Ahmad, ya, beliau pernah bertemu dengan beberapa, waktu itu sudah adzan, kemudian di situ ada kepentingan. Waktu itu kan teman-temannya ngajak untuk selesai segera. Ya, kepentingannya kealiman, kefakihan gitu. Nabi alaihi salatu wasallam bahkan pernah mendamaikan sebuah kaum. Beliau sholat posisi terlambat, ya, ya, karena kalau mendamaikan suatu kaum misalnya belum rampung bubar, besok damaikan dari awal lagi gitu loh. Sepakat gitu, baru kemudian. Dan masih banyak kondisi-kondisi yang lain seperti dokter sedang operasi, atau penjaga palang pintu kereta, ya. Hal-hal seperti itu adalah hal yang dimaklumi, Saya pernah memposting seperti itu, pembahasan kayak gitu, nggak ada yang like, ya. Allah musta'an. Karena
mutasahil kayak gitu kan, bermudah-mudahan repot ya. Nah, kalau materi-materi yang lain gitu, apalagi kalau kita cerita tentang diri kita, malah curhat mau keseng. Tapi ilmu itu jarang. Karena orang itu untuk dibawa ke ranah ilmu itu memang ya perkara yang mesti dibiasakan ya, bisa dibiasakan untuk lebih terperinci sedikit demi sedikit gitu. Penting ilmu, penting sekali ya. Wallahu ta'ala a'lam. Biasanya pengennya baru belajar pengen cepat muncul ya. Pengen terkenal ya. Pengen segera jadi begini ya. Ya. Nah, saya itu punya murid itu jam terbangnya ngajar udah tinggi, menurut saya juga termasuk tinggi ya. Saat dia belajar takosus ditanya sama gurunya ya, kesibukannya apa, dirangkat, kaget mereka. Jawabannya apa? Dinasihati kamu harus lebih banyak belajar dibandingkan kamu mengajarnya gitu. Allah musta'an. Itu udah ngajar ya? Ya. Itu saya cerita ke saya, wah masya Allah bagus gitu kan. Itu bagus gitu, berarti ngarahkannya pas gitu ya. Artinya kan apa istilahnya, belajar itu menjadi sebuah kelaziman. Dan tidak ada yang di dunia itu tidak ada suasana yang lebih nikmat dibandingkan majelis ilmu. Ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang rajin belajar ilmu itu ya, ilmu itu kalau lihat ya kayak apalagi permainan gak tertarik gitu. Gak tertarik. Bahkan di dalam sebagian kitab nisbatnya kepada salaf itu hal pertama yang dididikkan pada anak itu dibikin benci sama permainan. Dibikin benci sama permainan. Bermain itu boleh, tapi nek wis nggathok ora bakal iso paham itu. Karena ujungnya permainan itu nanti tetap ujung-ujungnya setan. Tidak apa-apa. Kadang-kadang hati itu kadang lelah ya. Tidak apa, tapi kalau sampai kemudian berlebih-lebihan ya tidak, sampai lupa dari ini dan sebagainya. Dikatakan awal mendidik anak salah satunya yang mesti difahami seorang muadib, seorang pendidik itu bugdul malahi. Itu dalam kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan. Di situ. Makanya permainan-permainan itu kan yang dianjurkan adalah permainan yang sifatnya mendidik karakter. Seorang wanita seperti Bunda Isa mainan boneka. Laki-laki mainan boneka gawat. Ya. Allah Ta'ala. Ya. Ini pembahasan kita tidak di pembahasan itu ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa di antara dua sholat ya, itu tidak ada pemisah. Hadis ini menunjukkan itu. Tidak ada pemisah. Karena dikatakan hatta ya'tiya waktul ya, ukhra. Sampai datang waktu sholat lain gitu loh. Itu kan harusnya berarti itu konsekuensinya kan sampai dari subuh duhur berartinya kan. Makanya ini secara umum dikecualikan yustasna bihi, dikecualikan dengannya apa? Sholatu subhi. Sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh diakhiri dengan
dengan terbitnya matahari. Ya. Sehingga di situ memang apa cara Nabi di dalam memberikan penyampaian itu umum dulu dan khusus. Ini umum, mana yang dikhususkan gitu loh. Coba kalau kita lihat ini sesuai dengan nalar manusia. Gitu. Kalau ada misalnya rambu-rambu dilarang masuk, ya loh, dilarang masuk, mesti kadang timbul pikiran sing oleh mlebu apa ya, gitu, itu sudah otomatis gitu loh. Makanya sering dilarang masuk di banyak kecuali karyawan kecil, nggak gede, nek podo gede nih, wah, podo gede nih kok ngaku karyawan kabeh. Jadi itu secara akal, ya itulah. Jadi ya, secara akal bisa terima ya. Itulah pembahasan usul fikih ya kayak gitu, umum, ya, kemudian khusus, ya, yang dikecualikan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan yang selanjutnya, awal waktil asr. Awal waktu asar itu tulu dili syai', ya, yaitu panjangnya bayangan sesuatu, ya, itu seukuran dari yang punya bayangan. Ya, misalnya orang itu awal waktu asar, bisa pula dikatakan itu akhir dari zuhur. Kan gitu ya. Ditambah apa? Ditambah tadi panjang bayangan dikala zawal tadi ya. Kemudian akhiru waktil asar, akhir dari waktu asar itu ada khilaf di kalangan para ulama. Dalam hadis itu kan dalam sebagian riwayat dikatakan ya, tatkala mulai isfarati asyamsu, matahari mulai menguning, itu ya. Ya. Akhir dari waktu asar. Tidak dibahas awal dari waktu asar karena sudah dimaklumi akhir dari zuhur tadi kan. Ya. Tatkala mulai menguning. Tapi dalam riwayat yang lain, sebagaimana sudah kita singgung, yang di dalam hadis Tirmidzi yang dihasankan Syekh Albani dari jalan Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, bahwa panjang bayangan itu 2 kali dari panjang yang punya bayangan objeknya. Makanya terjadi khilaf. Ya. Wallahu ta'ala. Dan hadis yang pertama ketika isfarat asyams, yaitu hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, itu lebih didahulukan dibandingkan hadis Jibril 2 hari datang. Lebih didahulukan. Ya. Kenapa? Nah, kenapa? Tadi udah dijelaskan. Karena itu akal Nabi. Yang kedua perkataan dari Jabir. Dari perkataan Jabir. Ya. Lebih didahulukan dari itu. Sehingga ketika mulai menguning, ya itulah akhir daripada waktu asar. Tetapi dengan hadis yang di depan bahwa tidak ada fasal antara sholat duhur dengan sholat asar dengan sholat maghrib, kan secara umum tidak ada pemisah, ya. Sehingga ini dikatakan dari masih bersih, awal asar kan masih bersih, panjang bayangan seperti objeknya ditambah dengan panjang bayangan zawalnya, ya. Itu sampai mulai menguning, itu namanya waktu ikhtiyari. Waktu ikhtiyari.
waktu pilihan, ya. Sehingga kalau orang sholat setelah sudah menguning sebelum maghrib, itu boleh manakala apa? Darurah. Darurah. Contoh darurah, bangun tidur waktunya itu. Tapi kalau kebiasaannya kayak gitu ya, itu pantas dipukul dengan tongkat gitu. Ya. Ya, pun boleh ya, jadi pukul 4.000. 4.000 hum alaiha idza balagu nasar. Pukullah mereka ketika sudah sampai, pukullah karena sholat ketika sudah sampai umur 10 tahun. Ya. Paham ya sampai sini? Ini sudah adzan. Adzan dulu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, di pembahasan terakhir bahwa pada waktu darurat tadi, kalau seorang dia sholat di waktu tersebut, sholat asar maksudnya, tanpa udzur, ya,
dia berdosa. Namun sholatnya diterangkan tasihus sholatuh, sholatnya sah. Ya. Karena keumuman dari hadis fasal tadi, pemisah tadi, tidak ada yang pemisah ya, kecuali sholat subuh dengan sholat zuhur. Kemudian yang dianjurkan atau menjadi sunnah di dalam sholat asar itu fi amali waqt, karena di dalam hadis ke-46 ini karena Nabi alaihi salatu wasallam yusolli duhra bil hajirah wal asra wasyamsu nakiyatun. Nabi biasa sholat duhur pada waktu di tengah terik matahari dan sholat asar ketika sementara matahari waktu itu masih bersih. Berarti kan itu awal waktu asar. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah waktu maghrib. Awal waktu maghrib itu ketika bagian mustadirah, ya, mustadirah maksudnya bagian bulatan dari matahari itu nggoba puluhan sudah hilang semuanya. Ya. Sementara akhir waktu itu ketika nggoba syafaq itu hilang. Dan syafaq ini terjadi khilaf di kalangan para ulama ya. Apakah syafaq itu yang berwarna kemerahan atau putih? Kalau kemerahan waktunya agak panjang. Tapi kalau putih itulah yang difahami sebagian Syafi'iyah. Makanya sebagian Syafi'iyah itu berpendapat begitu adzan langsung qomat tanpa jeda. Ya, karena waktu putih, kapan waktu apa di bagian barat sana itu putihnya itu masih ada, itulah waktu maghrib. Jadi singkat betul. Ya, ini khilaf ya. Karena ada yang berpendangan warna merah di ufuk barat setelah matahari tenggelam, ada yang mengatakan launu abyad. Namun yang sahih dalam perkara ini adalah pendapat yang mengatakan syafaq al-ahmar, yaitu awan merah atau cahaya merah. Walaupun sebenarnya penyebutannya itu kaitannya dengan syafaqul ahmar itu hadisnya enggak sahih, dhaif. Ya, laisa bisahih. Tapi ada yang mengkritik yang benarnya itu mauquf. Artinya kalau mauquf berarti sampai pada perkataan sahabat. Ya. Sampai pada perkataan sahabat. Ya. Dan dari sisi bahasa syafaq itu dari sisi bahasa itu memang yaqtadi al-ahmar berkonsekuensi merah. Dan dimaklumi begitu matahari tenggelam memang setelah itu ada awan merah kan? Ya. Itu sisinya ya, pendalilannya. Ya. Kita pelan-pelan bahas seperti ini ya. Ya, supaya tahu alur berpikir. Ya. Karena dulu waktu saya belajar fikih diajari seperti ini. Step by step. Dan ulama kita dalam mengajari seperti itu juga. Makanya menjadi hidup pikiran ini. Jangan kemudian cari ustadz gitu. Cari ustadz, cari ini. Bukan kita tidak butuh sama ulama, bukan. Tetapi dengan cara berpikir seperti itu, kalau ulama membahas cepat nyambung. Makanya orang kalau belajar usul fikih, belajar qawaid, belajar ilmu-ilmu alat, itu bukan langsung baca kitab alim. Dia perlu
duduk dengan ulama, bagaimana melihat ulama itu mempraktekkan usulnya, mempraktekkan qawaidnya, seperti itu. Ya. Bahkan terkadang mereka bahas satu lafadz saja itu sampai sangat dalam, satu lafadz saja. Dan kita kalau belajar seperti itu, misalnya satu contoh ya, lafadz istawa ya, istawa, ar-Rahman wa istawa. Kan banyak yang mengartikan istaula, tokoh-tokoh gede itu. Ya. Tapi coba kedalaman ilmu Ibnul Arabi. Ibnul Arabi itu muridnya Al-Ghazali. Dia seorang ulama yang tidak mengikuti jejak gurunya pada terpengaruh sufi. Itu beliau sampai menjelaskan bahwa makna istawa itu tidak mungkin istaula, kecuali ada madotnya, ada sesuatu yang lawan, yang kemudian dari dua makna ini bisa terpalingkan, kemudian mana yang golabah, yang dominan ya. Sehingga dikatakan istaula itu kalau memang yang disifati dengan istaula itu mengalahkan yang dikalahkan. Sementara pada ayat Ar-Rahman wal arsy istawa itu tidak ada, korinah itu tidak ada. Bagaimana bisa diartikan kemudian menjadi istaula, sementara korinahnya tidak ada? Ya, itu beliau menjelaskan sampai seperti itu. Masya Allah, itu di makna bahasa ya. Karena mereka bermainnya kan bahasa juga kan. Walaupun sebenarnya penjelasan ulama lain seperti Roja bin Rohawai itu Masya Allah ya. Yang tatkala beliau berdiskusi, kalau Allah turun ke langit dunia, kemudian beliau menanyai lagi pada yang bertanya, ya, bagaimana kalau kemudian Allah, apakah arsy-nya Allah kosong? Sang penanya digitukan, kan itu muncul kadang orang-orang. Jadi subhat-subhat yang ada dari dulu itu sudah ada, dibantah oleh para ulama kita. Jangan mengatakan Wahabi, dikit-dikit Wahabi, karena ora kenal ulama wis kaya ngono kuwi. Jadi beliau menjelaskan Allah Maha Mampu, Allah itu turun ke langit dunia sementara tetap dia berada di arsy. Itu jawaban dari beliau. Ya. Makanya kalau mereka kemudian begini pakai ente sopo kan gitu. Nah ini kan ada sumbernya. Raja bin Rohawai itu orang sekelas Imam siapa? Imam Syafi'i. Pada waktu Imam Syafi'i diskusi dengan Raja bin Rohawai, ya, atau diskusi itu sampai Imam Syafi'i waktu itu kan di dalam diskusi itu patah hujah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal waktu menyaksikan diskusinya, ikut Imam Rohawai, Ibnu Rohawai. Tapi di belakang hari beliau malah sama dengan Imam Syafi'i. Mungkin hadisnya yang beliau pegang dulu dhaif, tidak tahu gitu. Itu ulama-ulama sekelas kayak gitu. Sekelas kayak gitu. Seneng kalau kita lihat diskusinya para ulama itu. Memang kadang kalau bagi orang yang pengen cepat muncul, pengen cepat bahas politik, pengen bahas jadi menteri, tahu-tahu rada angkat berarti menteri, tapi tahu-tahu bicara kayak menteri gitu loh ya. Kapan gitu loh ya amal gitu. Tidak seperti itu. Ilmu seperti itu. Ya, perlu dipelajari, ta'ani, butuh kesabaran, butuh pelan. Ya, sedikit demi sedikit gitu loh. Wallahu a'lam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, awal waktu sholat isya, awalul waqt fi sholatil isya, itu ketika hilang syafaq. Sementara akhirnya itu ketika tengah malam, ya, pertengahan malam.
Sebagaimana kalau di dalam apa di sini tidak disebutkan ya. Tapi kalau di hadis yang sudah kita singgung pada hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, itu diterangkan ila nisfil lailil ausat, itu sampai pertengahan malam. Ya, pertengahan malam. Ya. Itu akhirnya loh. Ada pendapat yang mengatakan adalah pada di sulusul awal minal lail, itu sepertiga. Itu ada yang kemudian mana di antara dua hadis itu yang lebih kuat. Jadi hadis di sini hadis yang menjelaskan ini dari Jabir dari Abdullah bin Amr bin As ini jelas kuat sekali karena sabda Nabi. Ya. Tapi ada yang kemudian menggabungkan. Artinya yang dimaksud sepertiga malam, di sepertiga awal malam, itu adalah dihitung dari Isya. Yang setengah dihitung dari maghrib. Ya, tinggal dihitung aja. Ketemunya sekitar jam 11, setengah 11 sampai jam 11. Ya. Hitungannya segitu. Wallahu taala a'lam. Ya. Dan menggabungkan dari nas yang ada itu lebih kuat di dalam beribadah. Karena kalau orang pakai satu hadis di dalam beribadah, dia ngamalkan cuma satu hadis. Tapi kalau misalnya dia di dalam menyimpulkan tuh 4-5 hadis, dia makin banyak beribadah kepada Allah. Ya, makanya di sini bedanya antara kita itu dengan ulama. Ulama itu mungkin sholat 2 rakaat, kita kusuk aku. Ya. Ini ternyata rakusuk gitu loh. Mereka mungkin sholatnya sederhana, tapi di belakang sini itu ratusan dalil. Ini bedanya. Makanya yakin. Makanya kadang itu dulu itu kadang kalau misalnya ada orang dalil ayatnya kita sudah hafal nih, itu kadang asal hafal gitu. Malah seru hafal lagi. Tapi coba kalau misalnya yang mengucapkan itu orang sekelas Syekhul Islam, sekelas Syekh bin Bas, nilainya beda. Karena dari belakang di dalam dada beliau itu terkumpul kefahaman yang sangat luar biasa. Dan pada waktu disampaikan itu bisa menjadi sebab Allah membukakan pintu hati manusia. Nah kita, kok ini podo wae gitu, disampaikan ra paham-paham. Tapi nek orang-orang seperti itu, masya Allah, ya, bahkan kadang belum diterangkan saja, baru lihat, duduk, hadir, itu sudah hatinya terbuka kok. Jangan dibayangkan Rasulullah SAW kata-katanya sederhana, tapi kandungannya sangat dalam, sangat luas. Sehingga dulu sahabat itu lihat hanya sekejap mata saja, itu sudah sahabat. Nah kita duduk misalnya dengan seorang ulama sak jam, berani mengatakan sahabat? Berani? Tidak bakal berani. Paling gue kayak kenal gue. Dulu saya itu pernah datang orang-orang dari Rusia, dari daerah itu selatan Rusia itu datang. Ya saya, kami ini kami itu murid-murid dari murid antum gitu. Saya ini padahal saya nggak tahu. Ya, tapi ya diiyain saja gitu. Ya, itu bedanya. Makanya Nabi itu, siapa yang belajar sama Nabi itu adalah sahabat. Dan memang sahabat itu bahasa yang dijadikan oleh Allah, wa masohibukum bimajnun. Sahabat kamu, teman kamu itu bukan orang gila. Ya.
Nah, itu seperti itu. Kita butuh ya untuk bisa jauh lah kita. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara dari akhir waktu Isya itu ya, dari keumumannya ataupun asalnya ya, dari keseluruhan waktu yang ada itu hatta tulu'il fajr, sampai muncul fajar. Tapi yang sampai pertengahan itu namanya ikhtiyar. Waktu ikhtiar. Yang setelah itu namanya waktu darurah. Waktu darurah. Kalau ada udur sah tidak apa. Tapi kalau tidak ada udur, ya dia berdosa. Tapi sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Kemudian awal waktu dari sholat subuh, ya, hina insyaqqa al-fajr, ketika fajar itu terbelah ya. Dan fajar itu ada dua macam, fajar sotik sama fajar kadib. Bedanya fajar sotik sama fajar kadib, fajar sotik itu letaknya itu di ufuk, ujung paling timur sana, paling timur. Kalau fajar kadib ya, fajar kadib ya, ini bukan di ujung timur, tapi dari mendekati pertengahan langit ya, bawah dikit. Itu kayak tongkat tuh, atau dikatakan seperti ekor serigala ya, seperti ekor serigala. Kemudian kalau fajar sodik itu makin lama makin terang. Yang namanya kadib kan pendusta. Nanti makin lama hilang, jadi gelap. Baru kemudian muncul fajar sodik nanti. Ya, jadi ada terang tapi tahu-tahu kemudian gelap kayak gitu. Ya. Nah, kemudian sifat daripada selain sifat cahayanya fajar sotik itu, dia sifatnya gini ya, mendatar. Jadi muncul kemudian kalau di lautan kelihatan ya, kalau sotik ke atas kemudian nanti hilang. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ada pembahasan selanjutnya tentang sholat maghrib ya. Ini dibahas di bagian terakhir. Ini khilaf di kalangan para ulama ya. Apakah sebenarnya ada waktu awal dan akhir atau tidak ada? Ini khilaf di kalangan para ulama. Dan yang benarnya memang ada waktu awal dan ada waktu akhir. Artinya pada saat matahari tenggelam itu waktu awal. Pada saat cahaya merah di ufuk barat hilang, itulah akhir daripada maghrib ya. Namun sebagian dari Syafi'iyah ya, itu memandang bahwa tidak ada awal waktu dan akhirnya, semua sama, di waktin wahidin, di waktu yang satu saja. Artinya itu awal gitu, awal. Oleh karena ini setelah adzan ya, mereka ini segera langsung menyusul dengan adzan tersebut iqamah mubasyaratan, langsung ya, mubasyaratan ya. Jadi tidak ada sholat sunat qoblal maghrib. Padahal sebagian riwayat ada yang menjelaskan itu, walaupun ghairu mu'akkad, atau keumuman bahwa di antara dua adzan ada sholat dan yang lainnya. Wallahu ta'ala. Selesai pembahasan kita, besok kita lanjutkan pada hadis yang nomor 47. Subhanaka Allahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.